Selamat malam Kak Haris. Malam. Sebelumnya saya sudah memberitahu Kakak tentang apa yang saya tanyakan. Yang pertama, kalau boleh tahu produksi ini Kakak awali sejak kapan ya? Untuk produksi itu saya awali dari pertengahan pandemi tahun 2020. Kalau nggak salah bulannya Oktober. Boleh diceritakan Kak awal mula didirinya produksi olahan hasil laut ini? Ini tak ceritain tapi agak panjang sedikit ya apa? Iya nggak apa-apa. Sebelum saya memulai produksi itu, diawali dari orang tua saya yang mengawali produksi itu. Kan setelah produksi itu tidak berjalan, bayarnya atau pembelinya kan masih membutuhkan barang itu. Tapi di orang tua saya udah nggak produksi, nggak ada peluang, kenapa nggak dimanfaatin? Jadi ngelihat ada peluang itu, ya wes aku yang melanjutin produksi itu. Oh, berarti itu dari orang tua ya Kak? Kalau untuk linknya dari orang tua, Oh gitu. link pembelinya. Untuk sekarang juga udah bertambah bayarnya, bukan cuma satu bayar ini, udah ada dari yang lain. Soalnya satu bayar ini kan punya relasi banyak. Nah, tak manfaatin satu bayar ini untuk memperkenalkan produkku ke teman-teman yang lain, ke orang-orang yang lain. Oh gitu. Jadi kalau pemasarannya lewat relasi, bisa dibilang bukan lewat relasi. Oh gitu. Kalau boleh tahu alat dan bahan apa yang digunakan untuk produksi olahan hasil laut ini Kak? Untuk bahan pasti bahan bakunya hasil laut. Ya. Berhubung yang tak produksi itu olahan dari cumi, jadi bahan bakunya cumi. Untuk alatnya sendiri, saya perlu pembeku, perlu pendingin buat nyimpen itu, soalnya notabene produk itu sebelum saya kirim saya beku dan saya kirim dalam keadaan beku. Guys, itu untuk alat-alat produksinya seperti pisau, gunting, cutter dan lain-lain udah, itu menurutku ya sewajarnya produksi olahan bahan makanan lah. Untuk bahannya cuma bahan baku itu, soalnya produk setengah jadi, bukan produk yang sudah jadi. Oh gitu. Apakah ada bantuan karyawan di dalam memproduksi ini Kak? Pasti saya membutuhkan banyak karyawan dalam produksi ini, soalnya ya utamanya yang pemesanan ini bukan sekilo 2 kilo, soalnya kan sistemnya sistem PO, jadi nggak bisa buat sendiri gitu, nggak bisa, jadi dibutuhkan. Jadi kalau boleh tahu awal modal mendirikan usaha ini tuh berapa ya Kak? Untuk modal ya, modal kita ya cuma modal untuk nyari bahan baku aja, nggak ada modal produksi, soalnya sistem yang tak pakai sistem PO, jadi ada orang yang minta, ada orang yang membutuhkan barang yang minta ke saya mintain DP-nya sekitar 70% untuk biaya produksi dan untuk membeli bahan baku. Jadi untuk modal nggak ada, modalnya semua dari pembeli yang udah DP itu yang tak pakai buat modal, jadi nggak ada modal. Oh gitu. Dalam produksi hasil laut ini biasanya sampai berapa kilo per hari atau per bulannya gitu? Bisa diceritakan Kak? Kalau dalam sistem PO ini notabene bukan produksi berskala kecil, tapi ya paling kecil minimal 10 ton. Kalau di luar itu rugi karena pos produksi dan pos lain-lainnya. Terus tadi apa pertanyaannya? Dalam produksi biasanya sampai berapa? Oh ya, kalau minimal 10 ton sehari saya bisa memproduksi, itu tergantung jangka waktu PO-nya ya. Kalau biasanya saya sehari memproduksi sekitar 1,5 ton sehari. Soalnya kan ya memang produknya sulit untuk dikerjakan, produksinya juga lama, jadi kasihan karyawannya juga. Dalam berapa ton itu biasanya Kakak bisa menyebarkan ke berapa orang atau ke berapa konsumen gitu Kak? Kalau memang PO yang masuk hanya satu buyer, Ya. 10 ton itu cuma untuk satu bayar itu. Jadi sistemnya itu
ada satu kayak entah itu satu perusahaan atau satu orang yang ini saya kirimin, yang meminta produk ini, ya di orang ini nanti yang nyebarin kemana gitu. Jadi bukan saya yang nyebarin ke konsumen. Berarti kakak hanya memproduksi saja? Ya, aku hanya pelaku produksi. Oh iya. Ya, distribusinya ada lagi. Oh gitu. Orang yang beli produksi ini. Jadi manajemen strategi pemasarannya dengan cara PO dan membayar uang muka terlebih dahulu 70%. Terus lebihnya 30%-nya lagi setelah produk itu jadi dan siap dikirim. Oh gitu. Tutup kontainer, uang harus masuk. Kalau kayak gitu nggak berani kirim. Soalnya resikonya besar. Jadi aku juga nggak pakai modal, buat bayar lain-lainnya gimana? Kalau boleh tahu, produksi olahan hasil laut ini sudah bekerja sama dengan apa aja ya, Mas? Kalau untuk sekarang ada bayar tetap, kerjasama ada bayar tetap. Nah, bayar tetap itu posisinya sekarang juga punya perusahaan. Nah, nantinya dari perusahaan itu didistribusikan untuk olahan makanan yang dikirimkan ekspor, yang dikirimkan ke luar negeri. Jadi bahan dari olahan makanan itu dari saya, terus yang perusahaan ini ngolah untuk dikirimkan ekspor, dijual di luar negeri. Untuk sekarang gitu sih, cuma itu nggak ada tanda tangan kontrak, cuma tanda tangan relasi. Kalau pesen ya ada perjanjian, ada uang DP, ada itu, baru aku berani untuk produksi. Kalau dikirim ke satu konsumen itu biasanya Mas memberikan harga berapa ya? Untuk harga ngikutin kurs bahan baku. Soalnya bahan baku kan naik turun untuk hasil laut. Soalnya hasil laut juga angin mempengaruhi, ombak juga kan. Terus cuaca pastinya. Terus nelayan, kenaikan bahan bakar nelayan juga mempengaruhi banget. Untuk bahan baku sekarang yang tak produksi paling murah 85.000, paling murah. Berarti per kilonya setelah kos produksi dan lain-lain. Bukan ya, per kilonya berapaan? Tak kirim 55.000. Soalnya kan bahan baku 1 kilo. Ntar setelah diproduksi jadinya nggak pure 1 kilo, pasti susut produksi, susut air, susut apa, pokoknya perhitungannya panjang. Ntar setelah 1 kilonya cuma keluar itu 55.000 itu. Oh, jadi satu konsumen itu cuma 55.000. Biasanya aku kirim perhitungannya itu per 10 kilo. Per 10 kilonya biasanya tak jual 160.000. Per 10 kilo. Per kardus itu. Untuk menghadapi pesaing dari luar tuh apa yang Mas lakukan dalam berproduksi itu? Untuk menghadapi pesaing dari luar. Lebih ke ini aja sih, mempertahankan kualitas sih. Mempertahankan kualitas juga satu. Untuk inovasi, aku nggak bisa berinovasi soalnya aku sistemnya PO. Jadi kualitas dan harga, pasti harga bersaing ya. Iya. Aku punya cara, tapi cara ini udah rahasia perusahaan lah. Punya cara biar hargaku bisa stabil segitu, ada caranya. Untuk kesan dan pesan kepada teman-teman, apa yang ingin kakak sampaikan? Gini, kalau dibilang aku masih umur muda lah. Pokoknya pesannya, pikirkan orang lain, pinter lihat peluang, konsisten itu kuncinya. Itu caranya itu. Pastinya kakak berpengalaman sekali dengan bukan seperti itu ya. Wes itu yang ada di lapangan nggak akan bisa diprediksi dengan teori. Wes. Memang kalau mau berbicara di lapangan harus terjun ke lapangan. Semoga kedepannya semakin sukses ya kak. Amin. Dan semoga semakin meluas lagi usahanya. Amin. Terima kasih atas informasinya yang telah disampaikan. Amin. 처음 느끼는 feeling
널 만나고 자꾸만 심장이 이상해 지치는 않아 feeling 날 만나고서 달라진 모습이 난 어색해